Kalau Bunda dipanggil Bunda Ana. Ada sebahagian karena susah manggil Bunda Ana, manggilnya Bunda Museum. Gak apa-apa, boleh ya. Karena seharian tugas Bunda di museum. Bunda sebenarnya tugas struktural Bunda adalah Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara. Jabatan ini dicantolkan lagi sebagai pimpinan Museum Islam Samudra Pasai. Ke depan dicantol lagi sebagai pimpinan Monumen Islam Samudra Pasai. Mudah-mudahan doa ibu dan anda bunda sekalian, bunda bisa sehat, bisa semangat, sehingga satu hari kalau datang ke museum bisa juga berkunjung ke monumen yang tingginya 60 meter. Kita bisa masuk di dalamnya seperti Monas. Dari lantai bawah bisa dengan lift, dari lantai 3 yang datangnya memakai apa kemari, mungkin itu juga tahu. Dan selanjutnya yang terbaik sekali di sini adalah masalah ada tulisannya, pengarangnya. Tulisannya itu apakah ada disimpan di museum ataupun kalau nggak ada di museum ataupun di mana. Memang ini perlu kita ketahui apa yang ada di sana. Oke, tentang manuskripnya tadi sudah dikatakan kalau Marco Polo punya manuskrip namanya atau punya tulisan namanya Travel of Marco Polo. Pak, itu bisa browsing, bisa. Sekarang sudah dibuka. Yang Bapak tidak bisa browsing lagi, Rihlah Ibnu Battuta. Kemarin kenapa kami bisa dapat cuplikannya? Ada narasumber kami yang bernama Ustadz Taqiyuddin. Beliau bisa masuk ke museum manapun karena dulu beliau diundang menjadi pengelola museum Prancis. Beliau tidak mau. Beliau terima kerajaan. Jauh sebelum Ratu Elizabeth dan ratu-ratu lainnya di dunia, Ratu Malikah Narasya ini adalah ratu pertama yang memerintah suatu kerajaan. Di kerajaan Samudra Pasai sendiri, Malikah Narasya ini memerintah dengan nama Sultan Malikus Saleh, Malik As-Solih, Malikus Saleh. Nah, ada beberapa sejarawan yang menyebutkan bahwa nama asli Sultan Malik As-Solih ini adalah Merah Silu. Sultan Malik As-Solih ini wafat pada hari di bulan Ramadan pada tahun 1297 Masehi. Kalau Hijriah itu adalah 696 Hijriah. Dan beliau dimakamkan di pusat kepemerintahan kota Sumatra pada masanya. Kalau sekarang lebih kita kenal dengan Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Tidak jauh lokasinya dari letak lokasi Museum Islam Samudra. Penjelajah asal Venezia, Italia. Beliau singgah di Samudra Pasai dan mencatat tentang Samudra Pasai dalam sebuah karya yang berjudul Travel of Marco Polo. Dalam karyanya Travel of Marco Polo itu, Marco Polo mencatat tentang apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang dia ketahui tentang Samudra Pasai. Di situ dapat kita pelajari pada karyanya Travel of Marco Polo. Yang kedua ada Odorico da Verdeonon. Nama aslinya adalah Odorico Matiusi. Nah, Odorico ini merupakan seorang penjelajah dan misionaris. Beliau pernah singgah juga di Samudra Pasai. Beliau juga menulis. Beliau menulis tentang Samudra Pasai dalam 73 manuskrip, di mana salah satu yang terkenal adalah makam Sultan Malaysia, seorang ratu yang pernah memerintah pada periode ketiga kerajaan Islam Samudra Pasai. Bukti-bukti arkeologis itulah yang kemudian mengilhami para arsitek museum untuk menempatkan bentuk kandil atau mishkah sebagai gaya bangunan. Ahli sejarah menyebutkan bahwa mishkah atau kandil bermakna penerang, istilah yang